eh, tujuannya memang hanya untuk itu kan ya, Ya. untuk apa namanya sebagai mengkritik dengan data itu tadi lah ya. Jika ada kebijakan-kebijakan yang memang apa namanya tidak sesuai dengan jalurnya. Eh, Kalau secara hukum Mas Zikri, secara hukumnya ini nyalain undang-undang nggak sih mereka ini sebenarnya? Kalau kita lihat kan dari tujuan mereka juga nggak ada ke arah-arah makar sama sekali kan ya. Ya. Kalau menurut Tapi ada nggak kemungkinan apa namanya kemungkinan mereka akan dituding seperti itu? Nah ini kan pertanyaannya jadi seperti itu. sejauh ini sih belum ada ya Mas, belum. Dan saya pikir juga ini juga tidak boleh dibilang mereka ya tidak melanggar konstitusi juga gitu. Sama sekali ya. Walaupun memang tidak ada di konstitusi, tapi memang tidak melanggar konstitusi juga. Peran yang mereka ambil, peran yang diambil oleh Kabinet Bayangan ini kan yaitu tadi memberikan data pembanding kepada pemerintah yang tetap diakui oleh mereka sebagai Kabinet Merah Putih itu ya kabinet Sebagai pemerintahan kabinetnya kita. yang Gitu. sah ya. Artinya mereka hanya memberikan data pembanding supaya pemerintahan ini yang hampir 2 tahun ini berjalan tetap berjalan di relnya Mas. Kalau sekarang belok mungkin mereka mau mengembalikan nih. Kembaliin ke Iya, relnya ya. ke arah Kalau yang benar. keluar rel Kalau mereka dibalikin dulu ya, ke relnya. harapannya itu ya. Dan melihat target yang mereka sampaikan tadi 3 bulan, 3 bulan itu adalah 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Pas 3 bulan ini. Iya. Harapannya 3 bulan dari sekarang. ya Agustus, September, Oktober. Oktober, Ya, betul. Itu. Tentunya kalau sebelum 3 bulan itu bisa mereka memberikan masukan yang memang berbasis data kepada pemerintah seperti Bang Ike tadi sebut ketika pemerintah menyampaikan nota keuangan nanti bulan depan ya alangkah lebih baik lagi gitu loh. Jangan sampai juga menunggu 3 bulan hanya memberikan rapot gitu. Ya, Ya, betul. Rapot itu kan ibaratnya lembaga survei juga bisa melakukan itu gitu loh. Ya, ya. Raport, iya kan? Pasti akan banyak nanti menjelang 2 tahun pemerintahan itu akan ada tuh menteri yang dinilai baik, dinilai sedang-sedang saja atau bahkan dinilai kurang. Gitu. Jadi harapan kita jangan hanya Kabinet Bayangan ini ya tugasnya hanya memberikan rapor kepada ini, tetapi benarlah memberikan masukan kepada pemerintah secepat mungkin kalau boleh ya, secepat mungkin sebelum 3 bulan bahkan sebelum ya. 3 bulan gitu loh, supaya yang tadi saya bilang kalau mereka menganggap pemerintah ini keluar dari rel, kembalikan lagi ke rel, ke jalur yang benar. Itu Mas. Nah. Karena yang dikhawatirkan begini, yang seperti Mas Zikri tadi katakan. Yang saya khawatirkan kalau seandainya mereka sudah masuk pada tahap memberikan rapor kepada pemerintah, menteri ini rapor merah, menterinya siapa saja gitu ya. Kalau itu yang mereka lakukan, secara politis ini rentan ditunggangi. Rentan ditunggangi dan akhirnya dan fungsi kontrolnya juga jadi kurang lagi nantinya. ya, betul. Hanya sekedar Rentan ditunggangi kan. betul, rentan ditunggangi, fungsi kontrol jadi berkurang. Akhirnya unsur makar bisa melekat. Ya. Nah, ini yang jangan ini sampai terjadi. Jangan sampai mereka itu Ini soalnya rawan sekali ya. rawan sekali karena gimana ya? Kalau unsur utama makar itu kan ada 2 syarat mutlak ya. Yang pertama adanya niat, yang kedua permulaan pelaksanaan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah atau memisahkan diri dari NKRI secara kekerasan. Ya. Nah, ini cara-cara yang seperti ini kan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengatasnamakan Kabinet Bayangan. Ya. Nah, ini jangan ini yang perlu mereka yang 15 orang ini mereka tetap solid. Ya mungkin mereka hanya sekedar mungkin itu ya kalau menurut saya tujuannya mereka hanya membentuk Kabinet Kebayangan yang hanya berisikan menteri. Jadi tidak ada presiden dan wakil presidennya. presiden, Kalau itu ada ya unsur makarnya bisa melekat. Nah, takutnya juga mereka sangat rawan untuk dituding ke sana, ya kan? Iya. Sangat rawan dituding ke sana. Kita ingat banget pada tahun 2018 ya. 2018 menuju 2019 menuju Pilpres 2019 ketika itu hanya dengan menggunakan hashtag 2019 ganti presiden aja dinyatakan makar ketika itu kan. Ya, betul. Nah, ini jangan sampai yang orang-orang pintar ini yang di Kabinet Bayangan menurut saya perlu diingatkan kalau mereka ini rawan untuk dituding ke sana gitu loh. Menurutku gitu ya. Kalau Harus perlu kita ingatkan juga mereka. Kita juga perlu mengingatkan mereka. Jangan sampai mereka dituding seperti umpamanya setiap tanggal 16
Presiden menyampaikan laporan nota keuangan dan rancangan APBN 2027 gitu ya, setiap tanggal 16 Agustus. Kemudian mereka menyampaikan pidato yang sama, pidato semacam nota keuangan, catatan segala macam, secara publik juga. Ya. Ini kan menunjukkan bahwa mereka hadir bukan orang sebagai check and balances. Kalau check and balances kan harusnya memberikan masukan. Kalau ini mereka seolah-olah jadi mendeklarasikan. Ya. Ini dari catatan kami. Ya bukan begitu juga kan cara penyampaiannya gitu. Betul. Sehingga itu akan mematahkan apa yang dilakukan. Jangan sampai ya kalau di negara-negara praktek internasionalnya kita lihat di Amerika pada saat presiden membacakan State of the Union Address, biasanya kan partai oposisinya juga akan menyampaikan State of the Union Response. Ada respon yang diberikan. Ya. Jadi tidak saling tumpang tindih atau saling mendeklarasikan siapa yang benar, bukan gitu kan. Tujuan kita kan sama-sama untuk mengkoreksi pemerintah, untuk mengembalikan kalau seandainya keluar rodanya dari rel, angkat kembali, taruh lagi di rel yang benar gitu. Jadi Nah, ini ngomong-ngomong sejauh ini udah ada respon dari pemerintah belum sih Mas tentang adanya kabinet bayangan nih? Sampai sejauh ini belum ya Mas. Tetapi mungkin mereka juga Wapres yang ada ya. Ya. Baik dari Presiden Prabowo maupun Bapres? Ada. Kalau dari Wapres ada. Wapres itu menyampaikan bahwa silakan menyampaikan kritikan, tapi berbasis data. Kalau nggak salah, Kepala Bakom, Kodari juga sempat menyinggung, tapi ada banyak isu yang disampaikan oleh Kodari kemarin. Tidak hanya kabinet bayangan, tapi juga ada Londo Ireng, kemudian ada MBG gitu. Yang soal kabinet bayangan? Kabinet bayangan karena belum resmi pada saat Kodari konvers kemarin yang di acara di Bali apa di mana ya? Itu kan akhirnya kan belum deklarasi resmi kan mereka. Tapi yang hari ini apa nih? Rabu 29 Juli kita di program Sindo Prime malam ini mau membahas terkait dengan kabinet bayangan. Tentu saja ya kita kenal lah, teman-teman dari produser-produser juga kenal sama para menteri ini, mungkin bisa akan mengundang. Tapi kan secara editorial kan kita harus menghadirkan keberimbangan. Nah, dari teman-teman Sindo Prime sudah mengundang dari Bakom. Bakom malah nggak mau hadir. Oh, kenapa Bang? Alasannya apa? Alasannya dengan kehadirannya Bakom dikhawatirkan akan blunder dan mengamini pembentukan kabinet bayangan ini. Ini kan seharusnya ya gimana ya, namanya isu ini yang ada sedang bergulir di tengah masyarakat, ya pemerintah juga menurutku harus kasih tanggapan, mampu, ya. harus memberikan respon. Ya. Ya saling memberikan respon yang kuat lah. Ya, karena bagaimanapun juga ini kan namanya ya satu kritik ya kan. Ya. Kritik kan katanya kemarin kan pemerintah juga tidak anti kritik ya. Betul. Selama kritik itu membangun dan memberikan bukti dan data, nah, mereka akan melakukan itu, tapi kalau nggak direspon dengan baik dan malah justru responnya negatif, kayaknya akan jadi blunder lagi tuh. Akan jadi blunder, dikhawatirkan akan seperti itu. Ya nggak? Respon terbuka mungkin belum ya Mas ya. Tetapi saya tadi menghubungi teman saya yang kebetulan waktu dulu ada di luar, kemudian sekarang ada di dalam, pendukung pemerintah ya. Ya dia tidak mempermasalahkan juga. Artinya itu memang bagian dari kontrol masyarakat sipil kepada pemerintah. Sepanjang yang diatur juga sebenarnya di pasal 28 ya. Betul, dan ini kan kita juga sistem kita kan bukan kalau kabinet sistem parlementer kan memang otomatis ketika misalnya pemerintahan yang berkuasa jatuh, ketika oposisi punya kabinet bayangan langsunglah bekerja gitu. Kalau ini kan enggak kan. Ya, kita sistem kita presidensil beda. dan beda tentu kabinet bayangan yang dengan yang di sistem parlementer dengan yang dilakukan oleh Ferry Amsari dan kawan-kawan ini. Ya, kalau dilihat dari kacamata politik, ini untuk yang mendukung kabinet bayangan ini akan seperti apa kira-kira? Dan kalau yang kontra, pandangan dari mereka kira-kira akan seperti apa terhadap kabinet bayangan ini? Kalau aku melihatnya begini ya, yang kontra itu kan kebanyakan kalau baca di media sosial, kontranya itu kan kontra hanya nyinyir tanpa berdasarkan argumentasi yang kuat ya. Dianggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah
cara-cara untuk menjatuhkan pemerintah. Itu saja yang digaungkan narasinya. Ya Buzzer seharusnya kan, nggak begitu juga kan gitu loh. Tapi kalau yang setuju memang banyak. Jadi akhirnya jangan sampai kemudian di media sosial itu yang kontra ternyata hanya kolam atau istilah-istilah yang lama muncul itu dengan kemampuan daya pikir yang lemah, jangan sampai begitulah. Kalau memang menolak, katakan dengan argumentatif gitu ya. Iya. Karena mereka juga menyampaikan dari beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh teman-teman di Kabinet Bayangan ini juga selalu berbasiskan data yang juga mereka bisa akses. Ini kan data publik. Ya. Kita pun sebagai jurnalis kan bisa mengakses data-data pemerintah. Laporan umpamanya terkait dengan APBN. Ya itu kan memang sudah ada di webnya. Itu yang kita olah kan Ya. gitu. Ya jangan sampai kita argumentasinya ya ingin niat seperti menjatuhkan pemerintahan, jangan. Kita lihat Tujuan dulu, awalnya itu. kita lihat dulu. Ada statement dari salah satu menteri Kabinet Bayangan ya. Ya. Kita lihat bagaimana sih mereka bicara ya. Kita lihat dulu.